Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Koli Komnira. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai Kabupaten Flores Timur. Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan yang unik dan kaya akan budaya dan adat istiadat yang khas, sehingga meliputi berbagai kepulauan, yaitu daratan Naratuka, Pulau Adanara, Pulau Solor, dan Lembata, atau biasa disebut dengan daerah Lemholot. Larantuka dikenal sebagai tujuan wisata rohani bagi seluruh umat Katolik, khususnya bagi warga Nusa Tenggara Timur. Larantuka disebut juga dengan nama kota kecil yang terletak di kaki Gunung Bilia Mandiri yang memiliki tradisi peninggalan bangsa Portugis. Kerajaan Larantuka merupakan sebuah kerajaan yang berada di Nusa Nipa yang berarti Pulau Naga dalam bahasa lokalnya, sedangkan dalam bahasa Portugis disebut dengan Cabo de Flores atau dikenal dengan Pulau Flores. Larantuka sempat dapat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dari Majapahit sehingga menjelma menjadi kerajaan Kristen Katolik pertama di Nusantara. Dengan dilihat memperkuat hubungan antara Larantuka dan bangsa. Baik teman-teman, yang berikut tentang tradisi Semana Santa di Kabupaten Flores Timur. Semana Santa adalah sebuah tradisi unik di Katolik di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT. Tradisi ini merupakan peninggalan bangsa Portugis yang dilakukan untuk merayakan pekan suci atau menyambut datangnya Paskah. Seluruh umat Katolik berkeliling di kota Larantuka pada malam Jumat Agung sebagai puncak dari perayaan Semana Santa. Arti dari Semana Santa. Semana berarti pekan dan Santa berarti suci. Jadi, secara etimologis Semana Santa berarti pekan suci. Dalam kegiatan upacara Semana Santa ini ada berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dari Rabu Trewa sampai dengan malam prosesi Jumat Agung atau malam puncak dalam prosesi atau malam Paskah. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Germana Nasri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gong wani dari daerah tradisional Kabupaten Sika. Alat musik tradisional Kabupaten Sika ini sering digunakan ketika ada ritual adat. Tetapi seiring laju zaman, alat musik ini bisa dimainkan dalam acara atau lomba di daerah. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dan ditabu. Keberadaan alat musik tradisional gong wani itu sudah cukup lama di kalangan warga Kabupaten Sika. Ada salah satu tokoh adat dari Sanggar Budaya Belirang Sina, Kabupaten Sika, yang bernama Yosef Gervasius, menuturkan jauh sebelum ada gong wani, warga Sika memainkan alat musik tradisional dari bila bambu yang nadanya sama dengan gong wani yang ada sekarang. Menurutnya, gong wani yang ada saat ini hanya berubah bentuk dan nama dari wala dan letor. Dalam hal ini, iramalah yang menjadi ciri khas musik tradisional warga Sika. Yosef juga menjelaskan gong waning itu terdiri atas 3 jenis instrumen utama, yaitu gong, waning, dan peliana atau saur. Gong sendiri itu memiliki nada yang berbeda-beda, dari nada rendah sampai tinggi, juga dari yang ukuran kecil sampai yang besar. Gong itu antara lain gong inang atau besar, gong lepen atau sedang, dan gong udang beid atau kecil, dan gong anak itu yang paling kecil. Cara memainkan gong yaitu dengan cara dipukul dengan kayu yang ujungnya ada di gulungan karet ban. Sementara itu, waning adalah alat musik seperti gendang. Alat musik ini terbuat dari batang kelapa dan kulit sapi atau kambing yang sudah dikeringkan. Waning atau gendang itu ada 2 jenis, yaitu gendang besar dan gendang kecil. Cara memainkan waning itu dengan cara menabu dengan kayu dan juga bisa langsung pakai tangan. Kemudian yang terakhir adalah peli anak atau saur. Alat musik ini terbuat dari potongan bambu yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Saur ini berfungsi untuk mengatur irama gong wani atau gong dan gendang. Cara memainkan saur ini yaitu dengan memukul dengan 2 kayu kecil secara bergantian.
Gong, waning, dan saur ini dimainkan bersamaan dan diselaraskan hingga menghasilkan irama yang pas agar enak didengar. Pada intinya, gong waning ini digunakan untuk mengiringi tarian, sehingga irama yang dimainkan juga mesti selaras dengan gerakan tari. Namun karena tuntutan zaman, alat musik ini sering dimainkan dalam acara perlombaan dan seremonial di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Menurutnya, alat musik tradisional ini juga merupakan peninggalan sejarah nenek moyang yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai alat musik gongwani dari Kabupaten Sika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat tenun ikat Lembata Lama Holot. Kabupaten Lembata merupakan sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki budaya daerah khas lainnya. Salah satunya ialah tenun ikat. Tenun ikat ini diproduksi oleh ibu-ibu dan para gadis di Kabupaten Lembata, yang mana hasil tenun ikat ini akan dibuat menjadi sebuah pakaian yang dikenakan oleh masyarakat Kabupaten Lembata dalam berbagai acara maupun kepentingan lainnya. Nah, mari kita kenal lebih detail mengenai pakaian adat Kabupaten Lembata Lama Holot. Pakaian adat Lembata Lama Holot yang dikenakan oleh pria dinamakan dengan nowing, dan pakaian adat wanita dinamakan dengan kawatek. Baik pakaian adat pria maupun pakaian adat wanita, keduanya memiliki warna dan corak pakaian yang kurang terang dan bermotif datar berupa garis-garis. Pakaian adat ini digunakan sebagai atribut resmi dalam upacara dan tarian adat, perkawinan maupun pesta rakyat. Nah, mari kita lihat lebih dalam mengenai pakaian adat pria dan wanita Lembata Lama Holot. Yang pertama, pakaian adat pada pria. Pakaian adat pada pria ini yang pertama itu senai. Senai ini merupakan selempang yang dipakai menyamping dari bahu hingga pinggang. Yang kedua, nowing. Nowing ini merupakan tenun asli yang digunakan pria dengan cara gewewen. Gewewen yaitu menggulung ujung kain yang dikencangkan dari dada sampai perut. Yang terakhir, kenube wititaran. Kenube wititaran ini merupakan parang besar yang dikenakan pria sebagai simbol keperkasaan. Yang kedua itu pakaian adat pada wanita. Pakaian adat pada wanita ini yang pertama kawatek. Kawatek ini merupakan tenunan asli yang dikenakan para wanita dengan cara gewewen. Gewewen yaitu membelit erat ujung di bagian pinggang. Yang kedua, kebala. Kebala ini merupakan wadah dari anyaman daun lontar yang berukuran kecil untuk menyimpan keperluan makanan. Yang ketiga, giwang. Giwang ini merupakan anting wanita yang dikenakan pada kedua telinga sebagai aksesoris. Dan yang terakhir, kalabala. Kalabala ini merupakan gelang wanita yang dikenakan pada kedua tangan sebagai aksesoris. Sekian dari penjelasan mengenai pakaian adat Lembata Lama Holot. Nah, kita sebagai penerus generasi bangsa Indonesia tentu saja berkewajiban untuk melestarikan dan mempromosikan budaya kita sendiri. Salah satunya dengan menggunakan teknologi komunikasi sebagai media untuk melestarikan dan mempromosikannya. Nah, semoga video yang saya sajikan dan jelaskan ini mengenai pakaian adat Lembata Lama Holot dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan mengenai pakaian adat Lembata Lama Holot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Felicitas Dalatu. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Nusa Cendana Kupang dengan program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menjelaskan garis besar budaya yang ada di daerah saya, yaitu Lembata, khususnya Kecamatan Lebatukan. Budaya yang saya ambil adalah budaya tarian beku. Jadi, beku mengisahkan tentang perjuangan dalam pelarian dari desa Seranggoran untuk mencari tempat tinggal yang baru untuk ditempati. Namun, dalam perjuangan untuk mendapatkan tempat tinggal,
banyak persoalan dan kendala yang dihadapi para leluhur Lerakere saat itu dengan susah payah. Sebagai bentuk ungkapan syukur perjuangan leluhur lewat tanah Lerakere, baik itu berupa kegagalan ataupun kesusahan, dibawa dalam nyanyian dan tarian. Tarian tradisional bangsa leluhur yang memisahkan tentang tingkat baru sebuah kelompok yang menunjukkan kesan dalam irama tarian penuh semangat sebagai informasi yang senantiasa menyebarkan situasi kehidupan orang-orang kecil, susah dan penuh penderitaan. Dalam tarian beku ada juga disebut natawaheng. Natawaheng ini dilakukan 2 atau 4 orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang bergerak cepat, yang bertugas sebagai pemberi aba-aba dalam melaksanakan suatu kesepakatan bersama. Yang berikut lidowaheng, yang diperankan sebagai seorang praja yang bertindak sebagai pemudi dalam sebuah perjalanan. Dan sekelompok orang yang bergandengan tangan yang tak terpisahkan dan terus mengarahkan kekuatan, kekompakan dalam ikatan kekeluargaan penuh persaudaraan. Gerakan tarian beku yang terakhir itu disebut rei. Rei adalah luapan perasaan kegembiraan dengan menunjukkan kebolehan dalam gerak dan tarian. Jadi, rei artinya suatu kebanggaan atas keberhasilan suatu perjuangan hidup. Jadi teman-teman, tarian beku ini adalah tarian asli dari wilayah Lerakere atau Nubabuto, Kecamatan Lebatugan, Kabupaten Lembata. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Sika. Secara tradisional, tenun ikat Sika menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan. Oleh masyarakat Sika, tenun ini dijadikan pakaian adat yang dikenakan dalam upacara adat dan keagamaan. Ada 2 macam pakaian adat, yaitu untuk pria dan untuk wanita. Yang pertama untuk pria, biasanya mengenakan lesu widin tilun, yaitu ikat kepala yang terbuat dari kain batik yang dililitkan sedemikian rupa sehingga bagian sampingnya memanjang ke bawah menyerupai telinga kambing. Kaum pria juga mengenakan lipa atau ragi, sedangkan penutup tubuh pria biasanya berwarna putih cerah. Yang kedua untuk wanita. Wanita biasanya mengenakan baju atau bahasa adatnya adalah labu yang berlengan panjang terbuat dari kain sutra atau kain yang berkualitas baik. Sarung untuk wanita disebut utan. Warna-warni kain wanita melambangkan sebagai suasana hati atau kekuatan-kekuatan magic. Para wanita juga mengenakan dong, yaitu sejenis selendang yang dipakai melintang di dada, yang di bagian kepala wanita dibentuk melingkar seperti ular yang disebut legeng. Perhiasan yang digunakan kaum wanita adalah cincin yang disebut kila, kalung yang disebut lodan, anting yang disebut cuwang. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Yosef Palang Ama, mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan Konseling. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rumah adat di daerah Adonara yang termasuk dalam budaya Lamholot. Rumah adat di daerah Adonara yang termasuk dalam budaya Lamholot ini disebut dengan langobela. Langobela ini dibuat dengan atap alang-alang dan dindingnya yang dibuat dari bambu. Pembuatannya juga sesuai dengan ritual dan tradisi budaya Lamholot itu sendiri. Langobela ini ditempati oleh ketua suku atau anak laki-laki sulung dari ketua suku tersebut. Langobela ini juga bisa digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan turun-temurun, misalnya gong, gendang, senjata, dan lain-lain. Selain langobela, ada juga balai pertemuan yang disebut dengan kokambale. Kokambale ini merupakan rumah panggung yang biasa digunakan untuk pertemuan-pertemuan ketua suku untuk membahas masalah-masalah adat dan tradisi. Masalah adat yang dimaksud misalnya seperti perkawinan, kematian, dan urusan-urusan adat lainnya. Kokambale ini sendiri juga bisa digunakan untuk menyimpan kerajinan-kerajinan seperti patung dan peralatan-peralatan kuno yang ditinggalkan dari zaman dahulu. Perkenalkan, saya Agustinus Wenei. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu budaya yang ada di Lembata.
yakni memberikan belis kepada wanita dengan mahar yang diberikan adalah gading. Jadi dalam budaya Lembata, belis yang diberikan berupa gading yang dalam bahasa Lembata disebut corong bala. Banyaknya gading yang diberikan pria kepada wanita tergantung pada suku si wanita. Setiap suku memiliki ketetapan jumlah gading yang diberikan. Ada yang 1, ada yang 2, dan juga bahkan sampai 5. Dan ukurannya juga ditetapkan langsung oleh opulaki atau om dari si wanita itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Teresa Hilatowar dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada Poltes ini saya akan membahas mengenai pakaian adat dari daerah saya, dari Lembata atau Iliape. Tenun ika mempunyai nilai tinggi bagi perempuan di desa Lamaholot, Kecamatan Iliape Timur, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tenun-menenun rutin dilakukan turun-temurun. Biasanya perempuan Lembata menenun saat musim kemarau. Pasalnya, proses pembuatan kain tenun memerlukan peringanan alami dari sinar matahari agar hasil akhirnya lebih maksimal. Kain tenun ikat di desa Lamaholot mempunyai nilai adat dan tradisi kain adat Lamaholot. Begitu masyarakat lokal menyebutnya. Kain adat Lamaholot memiliki warna khas merah marun.